Kalau kamu nggak percaya Bambang Tri, berarti kamu nggak percaya Quran. Kalau kamu nantang Bambang Tri, nggak usah di YouTube. Ayo mau balas sama saya. Mana Sugi Nur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Setelah sidang demi sidang yang dilewati oleh Sugi Nur Raharja dan Bambang Tri Mulyono terkait dengan dakwaan dugaan penodaan agama, sejumlah saksi pun sudah diperiksa, di mana kurang lebih 15 saksi itu sudah diperiksa, dan begitu alotnya persidangan yang membuat kita memang geleng-geleng kepala melihat dinamikanya yang begitu menghebohkan kita semua. Tidak sedikit kadang suara nada tinggi dari para pengacara maupun jaksa yang kemudian hakim terkadang harus memberikan sikap tegas jika tidak tertib akan dikeluarkan. Tetapi apakah yang akan membayangi menjelang sidang putusan Sugi Nur Raharja dan Bambang Tri Mulyono ini? Paling tidak tentu kita pengen melihat ke belakang seperti apa sih pernyataan-pernyataan Gus Nur yang menurut kita ini adalah pernyataan-pernyataan yang konyol, yang memang itu merendahkan Al-Quran, sebuah pernyataan yang sangat-sangat fatal bagaimana dia dengan mudah dan gampangnya membuat pernyataan-pernyataan yang ini sangat susah diterima oleh rasionalitas kita. Bagaimana ketika Gus Nur mengatakan bahwa tidak percaya Al-Quran berarti tidak percaya Bambang Tri, berarti tidak percaya Al-Quran. Sebuah pernyataan yang ini betul-betul sangat berbahaya bagi dunia Islam, dan ini sangat bahaya bagi generasi kita, dan karenanya memang Sugi Nur ini harus diluruskan cara berpikirnya. Jika dia selalu ngeles dari berbagai tuntutan-tuntutan untuk kemudian memberikannya penyadaran, maka memang harus secara hukum harus diproses. Untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana pernyataan Gus Nur beberapa bulan yang lalu, yang ketika mubahalah ini sudah menjadi viral. Kamu boleh nggak percaya Bambang Tri, tapi kamu itu Quran. Kalau kamu nggak percaya Bambang Tri, berarti kamu nggak percaya Quran. Kalau kamu nantang Bambang Tri, nggak usah di YouTube. Ayo mau balas sama saya. Mana Sugi Nur? Kamu katanya pinter agama, saya nggak usah sebut namanya, nggak usah dicantumkan di sini. Banyaklah dikirim ke saya lah videonya. Kamu ngerti agama, dikit-dikit dalil, dikit-dikit VK, dikit-dikit kitab kuning. Setinggi apa ilmu VK-mu lah? Kamu dengan Al-Quran aja nggak percaya kok. Iya, kamu nggak bisa objektif. Gara-gara Bambang Tri menyerang Jokowi, menyerang rezim, maka kamu tentang Al-Qurannya. Kamu sudah nggak bisa objektif, kamu nggak bisa berlaku adil. Sangat jelas Gus Nur dengan entengnya, dengan santainya dia menantang orang, bahkan dengan pernyataan yang begitu tegas dia sampaikan kalau tidak percaya Bambang Tri sama tidak percaya Al-Quran. Wow, inilah pernyataan yang menurut kita sebuah pernyataan konyol dari seorang Sugi Nur. Bahkan dia menantang kalau misalnya tidak mau percaya Bambang Tri, ayo kita bermubahalah. Dia lagi-lagi menjadikan mubahalah sebagai senjata untuk menantang orang dan menyerang orang. Menurutnya tidak mau percaya Bambang Tri, ayo kita mubahalah. Istilah Gus Nur yang ini bahasa-bahasa yang menurut kita sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang yang mengaku dai, seorang yang mengaku ustadz dan sebagainya. Bahkan dia dengan entengnya selalu menyerang ketika ada orang yang mengingatkan bahwa bagaimana pengetahuan Sugi Nur terkait dengan Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, kitab kuning. Dia bahkan menafikan itu semua, bahwa mau ilmu tafsirnya tinggi, ilmu hadisnya, fikihnya, kitab kuningnya, kalau tidak percaya Al-Quran, menurutnya itu tidaklah membawa manfaat alias berguna. Disinilah kekeliruan besar Sugi Nur.
Karena seolah-olah bahwa apa yang disampaikan oleh Bambang Tri dengan upaya untuk bermubahalah seolah-olah itu telah menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar. Padahal itu adalah sebuah tindakan ya dari sebuah kedangkalan ya berpikirnya. Bahkan Sugi Nur menuding bahwa hanya karena ya Bambang Tri ini menyerang rejim, menyerang Pak Jokowi, sehingga dia pun diperlakukan seperti itu. Padahal kita tahu semua bahwa Bambang Tri beberapa tahun yang lalu kan sudah divonis hukum akibat menulis buku Jokowi Undercover ya, yang berujung pada pemenjaraan dirinya. Dan lagi-lagi dia berulah lagi, dan Gus Nur pun ya telah ya memfasilitasinya lewat mubahalah yang menurutnya Gus Nur pun itu telah dibiayai hingga puluhan juta, dicari kurang lebih 1 minggu baru didapat, dan akhirnya ya dia pun diberi panggung lewat podcast Gus Nur untuk bermubahalah. Dan setelah mubahalah itu kemudian Gus Nur ya memberikan komentar-komentar dalam akun-akun channel YouTube-nya, yang salah satunya adalah mengomentari terkait mubahalah bahwa jika tidak percaya Bambang Tri, tidak percaya Al-Quran. Sebuah pernyataan konyol, ini betul-betul konyol dari seorang Gus Nur, dan kita berharap bahwa ini tidak boleh dibiarkan Gus Nur seenaknya membuat statement-statement seperti ini, karena ini akan merusak generasi Islam di bumi Indonesia ini. Bagaimana Gus Nur dengan sangat ya entengnya ya ketika diperingatkan ya, bahwa pengetahuan agama itu harus utuh ya, dia dengan mudah dan gampangnya menuding orang ya bahwa orang-orang yang selalu menyerang rejim Pak Jokowi memang selalu ya dipersulit ya, dia selalu dikerdilkan ya, yang pada akhirnya selalu diproses hukum. Padahal memang bahwa tindakan itu adalah tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, sehingga memang harus diproses secara hukum. Disinilah kita harus ya bersikap dengan tegas bahwa siapapun di antara mereka ya jika mencoba bermain-main dengan Al-Quran, mempermainkan ajaran Al-Quran, membuat statement-statement ya yang merendahkan Al-Quran, maka tentu harus diproses. Dan siapapun dia ketika ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, ya tentu harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu, karena hanya dengan demikianlah ya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.